Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Suryanti Dewi, NIM 19930115, Prodi S1 Akuntansi dari Universitas Amikum Yogyakarta. Di sini saya akan membahas tentang hak asasi manusia. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya hak asasi manusia mendapatkan jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Bermuara pada Pancasila yang dimaksud bahwa pelaksanaan hak asasi manusia tersebut harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan filsafat Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti melaksanakan dengan sebebas-bebasnya, melainkan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini disebabkan pada dasarnya memang tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain. Setiap hak akan dibatasi oleh hak orang lain. Jika dalam melaksanakan hak, kita tidak memperhatikan hak orang lain, maka yang terjadi adalah benturan hak atau kepentingan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat dan tidak terpisah dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi meningkatkan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Pengertian hak asasi manusia. Hak asasi manusia menurut John Locke adalah hak yang dibawa sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap diri manusia dan tidak dapat diganggu-gugat, yang bersifat mutlak. Menurut Konjoro adalah hak yang bersifat asasi, artinya hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodrat yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga sifatnya suci. Secara garis besar, HAM dapat diartikan sebagai hak setiap manusia dari sejak lahir dan tidak dapat diganggu ataupun dibatasi oleh manusia lain. Jenis-jenis HAM. Yang pertama, hak asasi pribadi. Contohnya, hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat. Hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan. Hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Yang kedua, ada hak asasi politik. Contohnya, hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak membuat dan mendirikan parpol atau partai politik dan organisasi politik lainnya, hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Yang ketiga, hak asasi hukum. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Hak untuk mendapatkan layanan dan pelindungan hukum. Yang keempat, hak asasi ekonomi, yaitu contohnya hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa hutang piutang, hak kebebasan untuk memilih sesuatu, hak memilih dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Yang kelima, hak asasi peradilan. Hak mendapatkan pembelian hukum di pengadilan, hak bersamaan atas perlakuan
pengendalian, penangkapan, penahanan, dan menyelidiki di mata hukum. Yang keenam, ada hak asasi sosial budaya. Contohnya, hak menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Ciri-ciri HAM. Ada 4 ciri-ciri HAM. Yang pertama, hakikat, artinya hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak manusia itu lahir. Yang kedua, universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang dan tanpa memandang apapun, termasuk status, suku, bangsa, gender, ataupun perbedaan lainnya. Yang ketiga, tak bisa dicabut, artinya HAM tidak dapat dicabut ataupun diserahkan kepada pihak lain. Terus yang terakhir, tak bisa dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kasus HAM atau pelanggaran HAM. Kasus pelanggaran HAM ini dapat dikategorikan dalam 2 jenis, yaitu yang pertama, kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat, meliputi pembunuhan massal, pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Yang kedua, kasus pelanggaran HAM yang biasa, meliputi pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapat, menghilangkan nyawa orang lain. Contoh pelanggaran HAM. Contoh pelanggaran HAM di dalam pemerintahan dan masyarakat luas. Contoh yang pertama, ada kasus Tanjung Priok pada tahun 1984. Kasus Tanjung Priok ini terjadi antara aparat dengan warga sekitar yang berawal dari masalah SARA dan unsur politis. Dalam peristiwa ini diduga terjadi pelanggaran HAM, di mana terdapat ratusan korban meninggal di dunia akibat kekerasan dan penembakan. Contoh yang kedua, ada kasus pembunuhan marsinal. Seorang pekerja wanita PT Catur Putra Surya Porong, Jawa Timur pada tahun 1994. Marsina adalah salah satu korban pekerja dan aktivitas yang hak-hak pekerjanya di PT Catur Putra Surya Porong, Jawa Timur. Dia meninggal secara mengenaskan dan diduga menjadi korban pelanggaran HAM berupa penculikan, penganiayaan, dan pembunuhan. Kasus yang ketiga, ada terbunuhnya wartawan Udin dari Harian Umum Barnas tahun 1996. Wartawan Udin atau Fuad Muhammad Syarifuddin adalah seorang wartawan dari Harian Barnas yang diduga diculik, dianiaya oleh orang tak dikenal dan akhirnya ditemukan secara tewas. Yang keempat, ada peristiwa Aceh tahun 1990. Peristiwa yang terjadi di Aceh sejak tahun 1990 telah banyak memakan korban, baik dari pihak aparat maupun penduduk sipil yang tidak berdosa. Peristiwa Aceh diduga dipicu oleh unsur politik di mana terdapat pihak-pihak tertentu yang menginginkan Aceh merdeka. Terus ada di lingkungan keluarga.
keluarga, orang tua yang memaksakan keinginan kepada anaknya tentang masuk sekolah, memilih pekerjaan, dipaksa untuk bekerja, bahkan memilih jodoh pun. Terus ada orang tua menyiksa, menganiaya, atau membunuh anaknya sendiri. Anak melawan, menganiaya, membunuh saudaranya atau orang tuanya sendiri. Majikan dan anggota keluarga memperlakukan pembantunya sewenang-wenang di rumah. Dari lingkungan sekolah, guru membeda-bedakan siswanya di sekolah berdasarkan kepintarannya, kekayaannya, bahkan perilakunya. Guru memberikan sanksi atau hukuman kepada siswanya secara fisik, contohnya dijewer, dicubit, ditendang, disetrap di depan kelas, atau dijewer di tengah lapangan. Siswa mengejek, menghina siswa lain. Siswa memalak atau menganiaya siswa yang lain. Siswa melakukan tawuran pelajar dengan teman sekolahnya ataupun dengan teman siswa dari sekolah yang lain. Dari lingkungan masyarakat, pertikaian antar kelompok atau antar geng atau antar suku, konflik sosial. Perbuatan mainan hakim sendiri terhadap seorang pencuri atau anggota masyarakat yang tertangkap basah melakukan perbuatan asusila, merusak sarana atau fasilitas umum karena kecewa atau tidak puas dengan kebijakan yang ada. Perilaku sesuai HAM. Ada menghormati hak orang lain, baik dalam keluarga, kelas, sekolah maupun masyarakat, mematuhi peraturan di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Berbagai kegiatan untuk mendorong agar negara mencegah berbagai tindakan antar pluralisme, kemajemukan etnis, budaya, daerah, dan agama. Membantu dengan menjadi sanksi dalam proses penegakan HAM. Menentukan para korban untuk memperoleh restitusi maupun kompensasi serta rehabilitas. Tidak mengganggu jalannya persidangan HAM di pengadilan HAM. Memberikan informasi kepada aparat penegakan hukum dan lembaga-lembaga HAM bila terjadi pelanggaran HAM. Mendorong untuk dapat menerima cara rekonsiliasi melalui KKR. Kalau lewat jalan peradilan HAM mengalami jalan buntu demi menghapus dendam yang berkepanjangan yang dapat menghambat kehidupan yang damai dan harmonis dalam masyarakat. Langkah-langkah penegakan HAM di Indonesia. Yang pertama, ada mengadakan langkah konkret dan sistematis dalam peraturan hukum positif. Yang kedua, membuat peraturan perundang-undangan tentang HAM. Yang ketiga, meningkatkan pengayatan dan membudayakan HAM pada segenap elemen masyarakat. Yang keempat, mengatur mekanisme perlindungan HAM secara terpadu. Yang kelima, membantu keberanian warga untuk melaporkan bila ada pelanggaran HAM. Yang keenam, meningkatkan hukuman dengan lembaga yang mengenai HAM. Yang ketujuh, membentuk pusat kajian HAM. Dan yang terakhir, meningkatkan peran aktif di media massa. Ini adalah poster-poster tentang hak asasi manusia. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata, yaitu lawan.
Sekian penjelasan dari saya tentang hak asasi manusia. Maaf jika ada salah kata. See you dan thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.